Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan di dalam tema masih berkaitan dengan seri tentang keunikan Yesus, dan hari ini kita hampir menyelesaikan seluruh bagian seri tentang keunikan Yesus, dan hari ini kita merenungkannya dengan tema pemahaman Yesus tentang, jadi Yesus memahami, apa yang Yesus pahami adalah tentang keunikannya sebagai Mesias. Kita fokus kepada keunikan Yesus sebagai Mesias. Nah, saudara-saudaraku, pada hakikatnya Tuhan Yesus sangat memahami dirinya sebagai Mesias atau Kristus, ya. Karena Yesus sendiri menyadari bahwa di dalam perjanjian lama nubuatan tentang Mesias itu harus digenapi, dan digenapi melalui siapa? Itu harus digenapi melalui dan hanya di dalam Yesus Kristus, yaitu dalam dirinya sendiri. Bahkan pada dasarnya Yesus sudah memahami dirinya dan tugasnya sebagai Mesias sejak kapan? Sejak kekekalan, artinya pra-inkarnasi atau sebelum ia menjadi manusia. Nah, Alkitab pun melaporkan bahwa Yesus sendiri berkata-kata tentang Mesias. Walaupun memang tidak secara langsung Yesus mengatakan itu untuk dirinya sendiri. Mari kita bisa lihat itu di dalam Markus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-41, salah satu bagiannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Dan juga kita bisa lihat di Markus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-35. Pada suatu kali Yesus mengajar di bait Allah dan ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Nah, saudaraku, ini ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu, Alkitab melaporkan bahwa Yesus sendiri berkata tentang Mesias, walaupun di dalam bagian ini tidak secara langsung ia mengatakan untuk dirinya sendiri. Bahkan saudaraku, lebih menonjol laporan Alkitab mengenai hal ini, yaitu bahwa Yesus tidak memproklamirkan dirinya sendiri sebagai Mesias. Bahkan Yesus itu melarang murid-muridnya untuk memberitahukan dirinya sebagai Mesias kepada orang lain setelah Petrus mengakui dia sebagai Mesias. Nah, itu kita bisa lihat di Markus juga, masih di bagian yang sama di dalam Markus pasal 8 ayatnya yang ke-29 dan 30, ya. Ia berkata kepada mereka, tapi apa katamu siapa aku ini? Jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu di situ Yesus melarang mereka dengan keras, bukan hanya melarang, ya saudaraku, dengan keras supaya jangan mereka memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Nah, ini ada juga di dalam Lukas dan juga di dalam kitab Matius. Nah, beberapa kali di sini Yesus itu meminta murid-muridnya untuk merahasiakannya. Jadi tidak melarang dengan keras untuk mereka tidak memberitahukan tentang Yesus sebagai Mesias. Hanya nanti setelah kebangkitan Yesus dari kematian, baru di situ Yesus secara terang-terangan membicarakan tentang Mesias di dalam hubungannya dengan Yesus sendiri. Yang jelas, saudaraku, sebelum kematiannya Yesus itu melarang muridnya untuk memproklamirkan dirinya sebagai Mesias. Seperti ayat yang tadi kita baca dari Markus, ada juga di Lukas. Dan yang jelas pula bahwa Yesus menyadari dirinya sendiri sebagai Mesias. Nah, pertanyaan yang harus kita jawab begini.
Mengapa Yesus itu tidak pernah memproklamirkan dirinya sebagai Mesias? Bahkan dia melarang dengan keras orang lain untuk memproklamirkan dirinya sebagai Mesias. Kenapa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita tidak bisa mengabaikan latar belakang pada masa itu atau konteks pada masa itu. Nah, saudaraku, konsep orang Yahudi pada waktu itu mereka menyalahartikan Mesias. Nah, Mesias itu bagi orang Yahudi begini ya, bagi orang Yahudi punya konsep bahwa Mesias itu adalah seorang tokoh politik yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Bahkan saudaraku, Yohanes Pembaptis pun, makanya itu kan di dalam waktu Yohanes Pembaptis penjara, dia punya murid-murid pergi bertanya, apakah engkau Mesias yang dijanjikan atau kami harus menunggu yang lain. Jadi termasuk Yohanes Pembaptis dan juga Rasul Petrus pada masa itu mereka masih berpendapat demikian. Nah, dan hal ini dimaklumi, dimengerti dengan sangat jelas oleh Tuhan Yesus, maka dia menolak untuk memproklamirkan atau orang lain memproklamirkan dirinya sebagai Mesias. Tuhan Yesus sadar bahwa dia itu datang sebagai Mesias, tapi peran sebagai Mesias itu berbeda dengan pandangan umum, bahkan kalangan para murid sendiri. Dia tidak menolak murid-muridnya untuk menyebut dia sebagai Mesias. Yang dia tolak itu adalah proklamir dari murid-murid itu di muka umum. Dan Yesus menolak setiap unsur yang berbau politis dan nasionalisme. Ini bukan artinya begini, Yesus anti politik atau bukan anti nasionalisme, tapi konsep yang dimiliki orang Yahudi itu yang berbeda dengan konsep Mesias yang seharusnya. Nah, Yesus memberikan pengertian baru tentang gelar Mesias. Itu pengertian bahwa Mesias itu dihubungkan dengan sengsara seorang hamba Allah dan serta peran Yesus yang bukan sengsara dari Yesus, bukan seorang pembebas secara politik, melainkan secara rohani, yaitu membebaskan manusia dari dosa dan dari hukumannya. Nah, justru saudara-saudara, usaha Yesus untuk mengubah konsep Mesias yang keliru pada masa itu melalui apa? Melalui penampilannya, melalui perbuatan Yesus yang kontroversial dengan pandangan umum tentang seorang Mesias yang politisnya disebut sebagai raja. Nah, contohnya bagaimana Yesus itu mengubah konsep Mesias yang keliru itu, contohnya seperti kalau di dalam Alkitab kita baca di dalam Matius 21 ayat 1 sampai 11, itu Yesus mengendarai kereta, kuda, tapi Yesus mengendarai keledai betina. Nah, begitu juga waktu Tuhan Yesus menggunakan bagi dirinya satu gelar, yaitu anak manusia. Dalam Injil, gelar anak manusia ini bukan gelar seorang tokoh pemenang yang hebat, melainkan gelar anak manusia ya. Jadi saudaraku, tadi kita fix di situ bahwa Yesus mengklamarkan diri sebagai Mesias itu sebelum prainkarnasi. Yesus melarang, bukan tidak menolak pengakuan para rasul atau murid-murid, tapi menolak untuk mereka memproklamirkan karena konteks pada masa itu. Dan hal yang sama juga tentang gelar itu anak manusia. Nah, dalam Injil-Injil itu gelar anak manusia itu bukan seorang tokoh pemenang sekali lagi, melainkan seorang tokoh yang menderita dan mati, bahkan mati. Nah, memang tidak dapat disangkali ya bahwa Yesus tidak memproklamirkan dirinya dan melarang murid-muridnya untuk memproklamirkan dirinya sebagai Mesias. Namun tidak bisa dipungkiri pula bahwa Yesus ini memahami dirinya sebagai Mesias serta membicarakan tentang Mesias, dan juga tidak menolak muridnya untuk menyebutnya sebagai Mesias untuk ini ya Bapak Ibu Saudara, di garis bawahi, untuk kalangan mereka sendiri. Dan bahkan ada bagian firman Tuhan yang menyatakan dengan jelas bahwa secara tidak langsung bahwa dia menghubungkan Mesias, Yesus menghubungkan Mesias dengan dirinya dalam pengajarannya kepada para muridnya
dan jawabannya atas pertanyaan para imam. Kita bisa lihat di kitab Markus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-41. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Ada juga di dalam Markus pasal 14 ayatnya yang ke-61. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi tepatnya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Dan kita lihat jawaban Yesus di situ ya. Akulah dia. Ini hebat sekali nih. Langsung para imam besar itu dia mengoyakkan pakaiannya. Kenapa sih Bapak Ibu Saudara sampai bisa mengoyakkan pakaian? Karena begini, mereka tuh punya konsep bahwa kalau dia mengakui bahwa dia adalah anak manusia, duduk sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, bahkan ya duduk di sebelah kanan Allah Maha Kuasa, itu merupakan satu penghujatan kepada Allah. Sehingga imam besar ini dia mengoyakkan jubahnya, mengoyakkan pakaiannya, saudaraku. Dalam bagian ini Yesus, sebenarnya kita lihat ya, dalam bagian ini Yesus menyatakan bahwa secara tidak langsung dia menghubungkan dirinya sebagai Mesias, dan itu ada di dalam Markus tadi. Nah, ditambah lagi dengan pengakuan Petrus yang kita lihat ya di dalam, masih juga dalam kitab yang sama, di dalam Markus pasal 8 ayat 29 ya, pengakuan Petrus bahwa waktu Yesus tanya, ia bertanya kepada mereka, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Petrus jawab begini, engkau adalah Mesias. Nah, Yesus sendiri memang mengakui, itu di dalam Matius 16 ayat 16 juga mengakui pengakuan Petrus itu sebagai penyataan Allah bagi Petrus. Jadi saudaraku, kalau kita lihat di sini Yesus bukan melarang murid-murid untuk mengakui, dia tidak melarang mereka untuk mengakui dia sebagai Mesias di kalangan mereka sendiri, tapi di kalangan umum berkaitan dengan konsep orang pada waktu itu. Tetapi Yesus juga di bagian lain secara tidak langsung menyatakan dirinya sebagai, menghubungkan ya dirinya sebagai Mesias. Nah, ini yang kita lihat di dalam bagian ini, yaitu keunikan Yesus ya, pemahaman Yesus. Jadi Yesus paham benar dia adalah Mesias, dan dia menyadari dirinya sebagai, pada hakikatnya dia menyadari dirinya sebagai Kristus atau Mesias. Biar firman Tuhan menolong kita hari ini. Bersyukur untuk bagian firman Tuhan ini yang terus menolong kita mengagumi dia, semakin menghormati Tuhan, mengasihinya dengan segenap hati, jiwa dan seluruh kehidupan kita, karena kita memiliki Yesus Kristus, Sang Penyelamat hidup kita, tapi bukan dalam konsep orang dunia, melainkan yang sudah menyelamatkan kita dari hukuman maut. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau telah memilih kami sebelum dunia dijadikan, dan oleh kasih karunia-Mu kami boleh sampai hari ini ada dan bertahan di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami tahu bahwa, kami sadar bahwa tanpa Engkau Tuhan penyelamat hidup kami, tanpa kami hidup dalam kasih karunia-Mu, kami tidak sanggup dan kami melupakan Engkau. Tapi kami bersyukur karena kami sudah ada dalam panggilan-Mu dan kami milik-Mu, dan Engkau menjagai kami, memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pemahaman-pemahaman dan pengetahuan yang Tuhan tambahkan bagi kami untuk firman-Mu. Dan melalui firman-Mu hari ini yang kami renungkan, tolong kami untuk semakin menghargai karya-Mu, semakin menghormati Engkau, semakin mengasihi Engkau dengan seluruh kehidupan kami. Dan itu akan nyata dalam hidup kami secara pribadi, cara kami berelasi dengan sesama,
cara kami bekerja, cara kami melayani, itu semua akan nampak karena hubungan kami yang intim dengan Tuhan, pengetahuan kami yang Engkau tambahkan untuk semakin mengasihi Engkau dan menyatakan itu dalam perbuatan dan sikap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini dalam tangan-Mu. Mohon kasih karunia-Mu yang cukup untuk menopang kami dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati.